Universal dengan NIM 24010134111 kelas 2024B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatih atau trainer keterampilan. Definisi pelatih atau trainer adalah profesional yang ahli dalam mengajar dan mengembangkan keterampilan praktis, baik soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim, maupun hard skill seperti teknologi atau kerajinan tangan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam menghadapi tantangan di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peran pelatih atau trainer keterampilan yaitu mengajarkan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian. Selanjutnya ada tugas pelatihan atau trainer keterampilan yaitu merancang modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta, melakukan sesi pelatihan secara langsung atau melalui platform digital, dan yang terakhir memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap perkembangan peserta. Selanjutnya ada tantangan untuk pelatih atau trainer keterampilan yaitu menyesuaikan materi pelatihan dengan dinamika pasar, tenaga kerja, dan kebutuhan industri. Yang kedua, mengatasi keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap teknologi di beberapa daerah. Yang ketiga, membuktikan efektivitas pelatih dalam meningkatkan keterampilan peserta secara nyata. Dan selanjutnya ada peluang di masa depan, yaitu adopsi teknologi pembelajaran digital untuk pelatih jarak jauh. Kedua, kerjasama dengan sektor industri guna menciptakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, ekspansi ke bidang-bidang baru sesuai perkembangan teknologi dan tren global. Selanjutnya ada integrasi teknologi dalam profesi pelatih atau trainer keterampilan. Yang pertama, e-learning dan platform digital, yaitu seperti fleksibilitas pembelajaran penggunaan platform e-learning memungkinkan pelatihan dilakukan secara online, sehingga peserta dapat belajar dari lokasi manapun dan kapanpun tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Dan skalabilitas program yaitu pelatih dapat menjangkau lebih banyak peserta secara simultan melalui kursus online, webinar, dan modul pembelajaran digital. Yang kedua, Artificial Intelligence AI, yaitu personalisasi materi pembelajaran. AI memungkinkan menyesuaikan konten dan metode pelatihan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta sehingga proses belajar menjadi lebih efisien. Yang kedua, analisis kinerja dengan algoritma AI. Pelatih dapat melacak perkembangan peserta melalui analisis data, memberikan umpan balik otomatis, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, profesi pelatih atau trainer keterampilan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi di tahun 2025 dan masa yang akan mendatang melalui beberapa strategi. Yang pertama, peningkatan kompetensi digital seperti pelatihan teknologi, pemanfaatan AI, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan metode pembelajaran inovatif seperti blended learning, konten multimedia, dan lain-lain. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar seperti kolaborasi dengan sektor teknologi, fleksibilitas kurikulum, dan lain-lain. Yang keempat, penggunaan platform digital dan media sosial seperti komunitas online, webinar, dan sesi interaktif, dan lain-lain. Yang kelima, fokus pada pengembangan profesional berkelanjutan seperti pembelajaran mandiri, sertifikasi, dan standar profesional, dan lain-lain. Selanjutnya, tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial. Kebijakan terbaru yang mempengaruhi profesi pelatih atau trainer keterampilan yaitu digitalisasi pendidikan dan pelatihan, seperti pemerintah mendorong integrasi teknologi dalam proses pembelajaran seperti penggunaan platform e-learning, aplikasi pembelajaran digital, dan pemanfaatan AI untuk personalisasi materi. Kebijakan ini membuka jalan bagi pelatih untuk mengembangkan dan mengadaptasi materi secara online sehingga pelatihan dapat menjangkau lebih banyak peserta secara fleksibel. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesional. Ada dorongan untuk menetapkan standar kompetensi dan program sertifikasi bagi para pelatih. Kebijakan ini bertujuan agar profesi pelatih atau trainer keterampilan mendapatkan pengakuan formal, meningkatkan kredibilitas, serta menjamin kualitas pencapaian materi melalui evaluasi yang terstandarisasi. Selanjutnya, pelatih atau trainer keterampilan memainkan peran penting dalam menyelesaikan isu-isu sosial di masyarakat dengan mengembangkan kapasitas individu dan komunitas seperti pemberdayaan ekonomi dan pengurangan pengangguran. Melalui pelatihan keterampilan, mereka membantu masyarakat, terutama kelompok rentan seperti pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh kemampuan yang dibutuhkan di pasar kerja. Ini meningkatkan peluang kerja dan mengurangi tingkat pengangguran yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, keluarga, dan komunitas.
Yang kedua, pengembangan soft skill untuk inovasi sosial. Selain keterampilan teknis, pelatih juga mengajarkan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Kemampuan ini sangat penting untuk mendorong inovasi dan partisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah sosial, seperti konflik antar kelompok dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas melalui kolaborasi. Pelatih keterampilan sering berkolaborasi dengan pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kerjasama ini memungkinkan terciptanya solusi yang lebih holistik terhadap isu sosial seperti kemiskinan, kesenjangan pendidikan, dan marginalisasi sosial. Selanjutnya, keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Berikut adalah beberapa keterampilan penting dalam profesi pelatih atau trainer keterampilan. Yang pertama, kompetensi pedagogik dan metodologi pengajaran. Memahami prinsip-prinsip dasar pembelajaran, merancang kurikulum yang efektif, serta mengadaptasi metode pengajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal ini meliputi penggunaan teknik pengajaran yang inovatif dan interaktif untuk menjaga keterlibatan peserta. Yang kedua, keterampilan komunikasi efektif. Mampu menyampaikan materi dengan baik dan jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi yang baik juga meliputi kemampuan mendengarkan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memfasilitasi diskusi untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta. Yang ketiga, kemampuan interpersonal dan empati. Mampu membangun hubungan yang baik dengan peserta, memahami latar belakang, kebutuhan, dan tantangan mereka. Empati memungkinkan pelatih menciptakan suasana belajar yang mendukung sehingga peserta merasa didengar dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, keterkaitan dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Profesi pelatih atau trainer keterampilan memainkan peran strategis dalam mencapai SDGs dengan memberikan dampak langsung di 3 aspek utama, yaitu aspek pendidikan berkualitas SDGs 4, seperti meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran. Pelatih menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dan praktis yang mendukung pendidikan informal dan pembelajaran seumur hidup. Dengan metode pembelajaran yang inovatif, pelatih membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adaptif sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, peningkatan kompetensi digital dan literasi. Di era transformasi digital, pelatih meningkatkan teknologi seperti e-learning, AI, media digital dalam proses pengajaran yang tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membantu peserta mengembangkan keterampilan digital. Itu penting. Selanjutnya, aspek pemberdayaan masyarakat SDG 1, SDG 5, SDG 8. Seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, SDG 1, SDG 8 dengan memberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, pelatih membantu meningkatkan daya saing peserta dalam dunia kerja. Hal ini berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan kerja dan kewirausahaan. Yang kedua, pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal, SDG 5 dan SDG 10. Melalui pelatihan yang inklusif dan akses yang lebih luas, pelatih berperan dalam mengurangi kesenjangan gender dan sosial. Program pelatih yang dirancang khusus untuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, membantu memperkuat posisi mereka dalam masyarakat dan dunia kerja. Selanjutnya, aspek kesejahteraan sosial. Untuk peningkatan kualitas hidup, dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan individu, pelatih berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peserta pelatihan tidak hanya memperoleh keterampilan untuk meraih pekerjaan yang layak, tetapi juga mengembangkan soft skill seperti komunikasi dan kepemimpinan yang mendukung kehidupan sosial yang lebih harmonis. Yang kedua, keterlibatan dalam pembelajaran seumur hidup. Dengan mengadopsi konsep lifelong learning, pelatih mendorong masyarakat untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menciptakan basis masyarakat yang lebih resilient dan responsif terhadap tantangan sosial ekonomi. Selanjutnya, refleksi dan rencana karir. Apakah Anda tertarik menikmati profesi pelatih atau trainer keterampilan? Jika iya, bagaimana rencana Anda untuk mengembangkan diri dalam bidang ini? Iya, saya tertarik pada profesi ini. Saya akan menyusun rencana pengembangan diri seperti meningkatkan kompetensi pedagogik dan metodologi pengajaran. Yang pertama, saya akan mengikuti pelatihan formal dan workshop mengenai teknik mengajar yang efektif seperti metode pembelajaran inovatif. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa materi dapat disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Yang kedua, membangun jaringan dan kolaborasi. Saya akan aktif bergabung dengan komunitas profesional, mengikuti seminar, konferensi, dan forum diskusi yang berkaitan dengan pendidikan non formal, dan berkolaborasi dengan praktisi lain memungkinkan pertukaran ide, pengalaman, dan pembelajaran mengenai tren terbaru di industri.